Halo Stepa Hebat, selamat datang, selamat bertemu, selamat bergabung dalam program Kejar Prestasi, kelas belajar online untuk meningkatkan percaya diri, responsif, terampil, aktif, santun, dan inovatif. Stepa Hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Seperti biasa, Bu Reni selalu berharap kalian selalu dalam lindungan Tuhan. Sehingga dalam masa-masa sekarang ini kalian tetap bisa aktif belajar dan tetap aktif beraktivitas dalam kegiatan sehari-hari. Stepa Hebat, kali ini kita akan belajar mata pelajaran bahasa Inggris. Tentu saja kalian sudah merindukan dengan pelajaran bahasa Inggris. Kita kali ini akan belajar mengenai bahasa Inggris, yaitu yang akan dipandu oleh salah seorang guru Stepa Hebat yang ada di sekolah kita. Siapakah beliau? Mari kita temui beliau yang sudah hadir di studio siar kita. Nah, itu narasumber kita yang akan mengajak kita atau mendampingi kita dalam belajar hari ini. Selamat datang Ibu. Ya, selamat datang Bu Reni. Terima kasih atas kedatangannya Ibu. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah, baik-baik saja Bu Reni. Terima kasih. Tentu saja saya berharap kita selalu dalam lindungan Tuhan Ibu. Ya, Saya, amin. penjenengan dan Stepa Hebat kita senantiasa dalam lindungan dan berkah dari Tuhan. Ya, amin. Iya, sesuai schedule Ibu, hari ini kita belajar bahasa Inggris ya Bu. Iya. Iya, kali ini temanya apa Bu? Kali ini saya akan memberikan tema tentang rekonteks. Oh, Jadi, iya. iya. Jadi di sini nanti supaya anak-anak bisa bercerita Bu tentang pengalaman mereka. Begitu ya Bu. Iya. Jadi anak-anak tidak canggung lagi untuk menggunakan bahasa Inggris dalam menceritakan pengalamannya, begitu ya Bu. Iya Bu Reni. Iya. Begini Ibu, mungkin anak-anak kita kan kita juga sudah lama tidak tatap muka dengan anak-anak. Siapa tahu, tapi saya berharap anak-anak kita tetap mengingat kita Ibu. Iya. Tetapi harapan saya mungkin dengan perkenalan Ibu, kalau saya mungkin setiap hari ikut mendampingi anak-anak, mungkin dengan Ibu memperkenalkan diri sekali lagi ke anak-anak, mungkin akan menggugah semangat anak-anak kita sehingga akan lebih bersemangat lagi dalam belajar Ibu. Enggak keberatan ya Bu untuk memperkenalkan diri? Ya Bu Reni. Silakan. Okay, student. Hello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Okay, I hope you are fine today. Okay, everybody, I will introduce myself. My name is Mrs. Christina Herawati, and you can call me Mrs. Christina. I live in Dolopo. It is far from here. And I have 2 children, 1 son and 1 daughter. Okay, I think it's enough. Stepa Hebat, itu tadi perkenalan kita dengan Ibu Christina Herawati atau yang biasa dipanggil dengan Miss Christina Herawati. Semoga kalian nanti dengan mengikuti bimbingan belajar dari beliau, pengalaman kalian akan semakin bertambah. Stepa Hebat, sebelum belajar, jangan lupa siapkan alat-alat yang harus kalian gunakan untuk membantu proses belajar kita. Mungkin catatannya, mungkin pensil atau pulpennya, sehingga nanti dalam belajar kalian tidak terganggu. Monggo Ibu, kita mulai belajar kita. Siap ya Ibu untuk mendampingi anak-anak belajar? Ya Bu Reni, siap. Okay. Monggo, saya persilahkan sepenuhnya kepada Ibu Christina. Ya. Oke, anak-anak, ya, hari ini ya, kita akan mempelajari yaitu tentang rekonteks. Nah, sebelumnya harusnya kamu harus tahu dulu apa toh rekonteks itu. Ya, kan? Rekonteks is a type of text that telling about past events or experience
Jadi maksudnya di sini di dalam reconstruct itu adalah sebuah teks atau tipe teks yang menceritakan tentang kejadian-kejadian masa lampau atau tentang pengalaman masa lampau. Nah, sedangkan di dalam rekonteks itu sendiri dia memiliki beberapa ciri-cirinya. Nah, yang pertama, social function, ya, social function of recontext. Nah, social function of recontext is to retell past events or experience in a chronological order. Maksudnya di sini bahwa fungsi teks recon itu adalah untuk menceritakan kembali kejadian-kejadian atau pengalaman-pengalaman masa lalu secara berurutan. Ya, jadi ini ceritanya nanti di dalam kejadiannya itu harus secara berurutan diceritakan. Nah, kemudian berikutnya generic structure-nya. Nah, generic structure atau struktur dari teks itu yaitu ada 3, yaitu orientation, events, reorientation. Nah, sedangkan di dalam orientation itu apa yang harus kita tulis atau apa yang harus kita ceritakan di situ. Nah, di dalam orientation di situ isinya tentang latar belakang cerita, yang mana latar belakang cerita tersebut harus ada who-nya. Who di sini maksudnya si pelaku atau yang diceritakan, siapa di situ. Kemudian what di sini apa? Ya, apa yang terjadi? Kemudian where, di mana itu terjadi? Dan berikutnya when, dan kapan itu terjadi. Ya, jadi intinya pertama, di paragraf pertama yang harus kamu tuliskan itu adalah orientation-nya. Langkahnya namanya orientation. Itu harus ada si yang diceritakannya, kemudian apa yang terjadi, terus di mana itu terjadi dan kapan itu terjadi. Terus setelah itu latar belakangnya ditulis, baru eventnya. Nah, event di sini maksudnya kejadian-kejadiannya. Kejadian-kejadian tersebut harus ditulis secara rinci, secara urut. Jadi bagaimana itu bisa terjadi dan mengapa itu terjadi. Ya. Jadi kemudian setelah events baru reorientation. Nah, di dalam reorientation di sini isinya tentang kesimpulan, bisa juga kesimpulan dari kejadian-kejadian itu tadi, atau bisa juga hanya sebagai penutup cerita itu, ya, sebagai penutup cerita itu. Ibu boleh tanya Ibu ini? Ya, monggo silakan Bu Reni. Iya, kalau saya ikuti di sini materi kita sangat menarik sekali Ibu. Ya. Kalau tadi Ibu mengatakan bahwa harus urut ya Bu ya, nggak bisa kita mungkin pakai dibolak-balik nggak boleh ya Bu ya. Iya, nggak boleh Bu Reni. Jadi di sini kita harus lewati tiga urutan di sini, iya, yaitu orientation, kemudian event, baru reorientation. Ya. Jadi di latar belakang harus. Untuk latar belakang ini Ibu, yang ingin saya tanyakan, di latar belakang itu berarti harus siapa, apa, di mana, bagaimana, harus itu. Maksudnya nggak bisa kalau kita isi dengan yang lainnya begitu. Iya, begini. Untuk yang di dalam orientation memang harus. Jadi siapa who-nya, jadi siapa pelakunya, maksudnya orang yang diceritakan, ya kan? Orang yang diceritakan itu siapa harus ada. Nah, kemudian apa? Ya, apa yang terjadi itu juga harus ada. Kemudian tempatnya di mana dan kapan. Itu memang harus ada, Bu. Tapi mungkin kalau ada salah satu mungkin ada yang dihilangkan, mungkin tempatnya mungkin ada yang enggak disebutkan, oke, enggak apa-apa. Tapi semuanya di dalam orientation itu harus ada itu. Pelakunya harus ada,
Terus apa toh yang terjadi karena yang melatar belakangi cerita itu. Gitu. Berarti sudah jelas di situ ya Bu. Jadi semuanya sudah tertata di situ sehingga mungkin kita yang mau nantinya setelah jadi kan pasti dibaca oleh orang begitu ya, dibaca oleh orang lain atau selain konsumsi sendiri mungkin dibaca oleh orang lain. Itu sudah runtut sehingga tidak bingung. Begitu juga untuk di Steph Event begitu. Event, maaf ya Bu ya, saya salah menjawabkan. Event begitu ya Bu. Dalam event berarti di situ menceritakan mengenai who dan why begitu ya Bu. Baru di reorientation terakhir itu mungkin di kesimpulannya atau hanya penutup misalkan mungkin dari kejadiannya itu hanya menutup merasa bahagia atau sedih gitu misalnya itu atau misalnya, mungkin di dalam orientasi kesimpulan dari permasalahan event-eventnya itu dari kejadian-kejadiannya itu disimpulkan seperti ini ditaruh di dalam reorientation. Misalnya berakhir dengan happy ending begitu berakhir dengan sedangkan di event itu sendiri contohnya misalkan gini secara runtut itu begini Bu Reni, misalkan si anak mau bercerita pengalamannya waktu liburan yang kemarin, misalkan pergi ke rumah neneknya. Nah, di situ diceritakan kejadiannya secara urut. Jadi mulai dari berangkat, ya kan, sampai di tujuan bagaimana, terus kemudian sampai apa saja yang dilakukan di sana, terus kemudian sampai nanti pulang. Nah itu, jadi runtut. Maksudnya seperti itu Bu Reni. Sehingga nanti yang baca tidak akan bingung gitu ya. Iya Bu Reni. Terima kasih. Mohon dilanjut lagi Bu. Nah, anak-anak, tadi tentang generik saja. Kemudian berikutnya ada lagi yaitu tentang ada language feature-nya. Jadi ada language feature of recontext. Nah, language feature of recontext itu maksudnya unsur-unsur kebahasaan. Jadi unsur-unsur kebahasaan yang ada di dalam teks recon itu. Jadi harus ada seperti itu. Nah, yang pertama, using first or third person point of view. Jadi maksudnya di sini kita menggunakan kata ganti, ya, kata ganti orang, ya, kata ganti orang ketiga tunggal. Contohnya misalkan gini, kan misalkan kamu bercerita, si penulis itu bercerita dirinya sendiri, ya. Kalau dia bercerita dirinya sendiri, yaitu kata gantinya yang digunakan adalah I. Nah, sedangkan kalau si penulis itu dia bercerita tentang orang lain, ya, misalkan orang lain. Nah, orang lain mungkin temannya itu dia seorang perempuan, temannya perempuan. Nah, itu kata gantinya menggunakan she. Gitu. Tetapi kalau misalkan yang diceritakan itu temannya laki-laki, seorang laki-laki, maka yang kata gantinya menggunakan he. Sedangkan they itu yang dipakai untuk yang diceritakan itu misalnya lebih dari satu orang, ya, they atau bisa juga we itu yang digunakan itu untuk yang kata ganti. Nah, terus kemudian di written in past tense. Nah, written in past tense. Jadi teksnya ini ditulis itu menggunakan kalimatnya past tense. Ya, kalimat past tense. Tentu kamu harus ingat ya, kalimat past tense itu bagaimana, ya. Kalimat past tense kan harus tahu ya, menggunakan kata kerja bentuknya yang kedua. Nah, jadi kamu harus hafal perubahan kata kerjanya itu, kata kerja kedua itu bagaimana, itu harus tahu juga. Nah, contohnya di situ disebutkan I went to Bandung. Nah, when di situ menyebutkan bahwa verb kedua dia asalnya dari kata go, ya kan, artinya pergi. Karena dia ini kamu bercerita recon menggunakan verb kedua, maka go-nya merubah menjadi kata when. Dan contoh lagi, she was at Bandung. Nah, was di situ juga ya bentuk kedua dari is, ya, to be is. Itu ya. Jadi ingat ya di situ to be dari is. Nah,
Untuk berikutnya nanti saya jelaskan berikutnya saja. Kemudian using adverb. Yang berikutnya using adverb. Nah, ini menggunakan adverb. Adverb itu maksudnya keterangan, ya, kata keterangan. Nah, kata keterangan itu kan ada beberapa macam ya, yaitu bisa kata keterangannya yang digunakan kata keterangan waktu, adverb of time, ya, atau mungkin kata keterangan tempat, adverb of place, ya, adverb of manner bisa juga, yaitu kata keterangan cara, ya, itu. Nah, oke. Nah, terus kemudian di situ ada contoh kan, ada last month, a month ago, yesterday. Nah, last month sama a month ago itu kamu lihat di situ. Nah, last month itu maksudnya adalah bulan yang lalu. Bulan yang lalu. A month ago itu maksudnya adalah sebulan yang lalu. Jadi ingat, kadang kalian itu penggunaan last sama ago-nya itu kadang masih keliru. Nah, ingat di situ ya, kalau last itu mesti dilihat di depan ya, last bla bla bla, last month, last year, last week, ya itu last day, nah dan seterusnya. Sedangkan ago itu biasanya bla 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 ago ditaruh di belakang, ya. Itu ya, jangan sampai keliru, oke? Ya. Kemudian using conjunction. Nah, using conjunction. Nah, conjunction itu adalah kata sambung, ya, kata sambung. Jadi kata sambung contohnya seperti di situ sebutkan ada kata then, kemudian, before, sebelumnya, after, sesudah, banyak lagi, ada for, ada so, ya, and, but. Nah, itu menggunakan kata sambung, conjunction namanya. Nah, oke. Mungkin itu untuk yang recontext itu ciri-ciri atau karakteristiknya recontext. Jadi ada generic generic structure-nya ada 3 tadi, orientation, events, reorientation. Kemudian di unsur kebahasaannya ada menggunakan kata ganti orang, kemudian menggunakan past tense, keterangan, menggunakan conjunction. Nah, sekarang coba kamu lihat di sini saya kasih contoh teksnya. Ya. Coba perhatikan teks di situ. Ya. Saya kasih teksnya. Nah, di situ saya sengaja saya buat ada warna-warna. Ya, untuk membedakan karena di situ beda, kata-kata itu beda semua kedudukannya, posisinya. Nah, sekarang coba perhatikan di situ teks itu. Nah, sekarang kita coba kita analisis, kita identifikasi, ya kan? Nah, di sini ada Ada 4 ya, ada 4 paragraf. Nah, sekarang kamu lihat tadi untuk yang generic structure atau struktur teksnya. Kan ada ada orientation, ada event sama reorientation. Nah, di dalam teks ini yang termasuk orientation itu di paragraf pertama. Ya, kamu lihat di paragraf pertama. Nah, kamu harus ingat juga orientation di situ kan tadi ada who, kemudian ada what, ya kan? Ada where, ada when. Nah, kita lihat di situ apa benar ada, ya kan? Nah, di paragraf pertama who-nya di situ adalah our class, ya kan? Our class. Nah, kemudian di situ what, ya apa yang terjadi? Ya, yaitu a small party, ya kan? Membuat pesta kecil. Di mana? Where? Ya, at a tourist resort in the mountains area. Ya, tuh. Jadi tempatnya ada di situ, ya kan? Kemudian when-nya yang mana? Yaitu two months ago, ya toh? Kapan itu kejadiannya? Jelas kan di situ? Nah, jadi jelas ada
who-nya, ada what-nya, kemudian ada where, dan ada when. Ya, Itu berarti contohnya ya Bu ya? Iya, contoh itu. Di orientation di situ sudah masuk semua ya Bu yang penjenengan sebutkan tadi, mulai dari siapa, kemudian di mana, kapan. Begitu ya Bu? Sudah semua masuk ke situ. Jadi untuk menggunakan kata ganti ya Bu tadi ya? Sudah ada di situ juga, kemudian tempatnya juga. Ya Ibu. Mungkin dengan contoh yang penjenengan share tadi itu sudah kelihatan di bagian orientation, di situ sudah jelas terlihat seperti PowerPoint yang sudah penjenengan ngendikaken tadi. Monggo dilanjut Ibu. Ya Bu Reni, makasih. Nah, kemudian setelah orientation tadi ada events. Nah, di sini ada dua events. Jadi kalau menulis teks recon itu tidak harus eventnya itu hanya satu, boleh lebih dari satu, ya, karena diceritakannya secara urut, secara rinci, gitu ya. Nah, jadi di sini yang termasuk events itu ada di paragraf kedua dan paragraf ketiga. Nah, itu jelas sekali sudah diceritakan secara runtut. Nah, terus kemudian yang terakhir di paragraf terakhir di situ ya, itu adalah reorientationnya. Ya, di dalam itu ada reorientationnya. Jadi struktur teksnya sudah jelas. Ada orientation, kemudian ada events, dan ada reorientation. Nah, sekarang kita lihat language feature-nya yang digunakan atau unsur kebahasaan yang digunakannya di dalam teks itu. Kita cari apa benar memang menggunakan kata-kata tadi yang sudah dijelaskan di awal tadi. Nah, kita cari coba. Ya. Di language feature tadi disebutkan yang pertama kan ada menggunakan kata gantinya, ya toh, kata ganti. Nah, kita lihat di situ. Nah, tadi kan who-nya yang diceritakan adalah our class, ya kan? Our class itu menunjukkan berarti kan kelas kami. Ya, kelas kami itu kan berarti orangnya lebih dari satu, ya kan? Nah, di situ yang kata gantinya our class itu ada we, ya kan, disebutkan ada we itu, ya kan, kata gantinya we. Nah, itu jelas sekali. Terus kemudian berikutnya ada menggunakan simple past tense. Nah, ciri simple past tense tadi dia menggunakan kata kerja bentuk kedua. Kita bisa melihat itu yang saya beri tanda merah, ya, kata kerja yang ada tanda merah itu menunjukkan kata kerja. Jadi verb kedua. Jadi dia menunjukkan bahwa kalimat yang menggunakan itu ada kalimatnya past tense. Our class made, ya, a small party. Made, ya, made. Kamu ingatkan made itu bentuk verb kedua dari kata make, ya kan? Nah, kemudian rented dari kata rent, ya, rented plus ed. Nah, tentunya kamu akan bertanya atau berpikir, kenapa di situ antara made sama rented itu kok tidak sama? Made kok nggak ditambah ed ya di belakang di situ. Nah, made sama rented. Make itu kan asalnya dari kata make. Terus bentuk keduanya adalah made, itu menunjukkan bahwa kata kerja tersebut termasuk kata kerja yang irregular verb. Kamu ingat irregular verb apa? Yaitu kata kerja yang tidak beraturan, ya. Jadi kata kerja yang tidak beraturan, perubahan verb 1 sama verb keduanya itu beda, tulisannya berbeda. Nah, ini perubahan harus dihafalkan, harus hafal kamu memang. Nah, sedangkan yang
ren ya, ren dari ren, kemudian dia verb keduanya menjadi rented, ditambah ed di belakang kata itu menunjukkan bahwa kata kerjanya tersebut itu termasuk regular verb. Apa regular verb? Yaitu kata kerja beraturan. Jadi gampang, kalau kamu menjumpai kata kerja yang beraturan, tinggal aja ditambah ed ya, di situ. Nah, tapi untuk menentukan kamu tahu itu regular atau irregular, tidak tahu, patokannya tidak, maksudnya tidak tahu. Kamu harus tahu hafal ya kata-katanya. Oh, ini regular kalau berubah kata kerjanya berubah, pepeduannya lain, tulisannya berubah. Nah, itu berarti yang irregular. Tapi kalau ed mesti itu ada regular verb. Nah, itu yang menunjukkan past tense ya. Tadi menggunakan verbnya verb kedua. Nah, terus berikutnya tadi menggunakan setelah verb kedua adverb ya. Adverb tadi keterangan. Nah, kamu lihat yang termasuk keterangan, kata keterangan itu kata yang tercetak hijau, warna hijau. Ya, warna hijau. 2 months ago. Ya, 2 months ago. Itu berarti kata keterangan apa? Waktu. Sedangkan kalau at a tourist resort in the mountains area. Nah, itu menunjukkan keterangan tempat. Ya, kan banyak tuh tadi keterangan. Ya, ada keterangan waktu, keterangan tempat, dan satu lagi tadi saya menyebutkan ada keterangan cara. Nah, dilihat ada enggak di situ? Nah, kita lihat di situ ada slowly ya. In paragraph 3 ya. I rode the motorcycle slowly. Nah, slowly dari kata slow, ya kan? Ditambah li, menunjukkan itu adverb of manner. Jadi keterangan cara, artinya dengan lambat. Slow lambat, slowly dengan lambat. Jadi tidak boleh kamu bilang wait slow, itu salah, ya. Jadi slowly, yaitu dengan lambat, itu adverb of manner. Oke, paham ya di situ? Oke, nah berikutnya ada menggunakan conjunction. Apa tadi conjunction? Kata penghubung, ya. Kata penghubung itu yang tercetak biru, ya, conjunction. Di situ ada for, ya, I rented a villa for a couple of days. For di sini maksudnya artinya bukan untuk, tetapi selama, ya, for, ya. Terus kemudian ada actually, however, nah itu termasuk juga, ya, termasuk conjunction. Also, ya, but, nah banyak sekali. Nah, saya minta kamu jangan hanya mendengarkan loh ya, ditulis loh ya, harus ditulis ya di sini. Oke, itu. Nah, jadi jelas ya di situ ya, di dalam teks ini sudah mencakup apa yang seharusnya reconteks itu ditulis. Oke, ciri-ciri dari reconteks. Oke, mungkin kita bisa menarik kesimpulan tadi. Saya ulangi lagi ya. Reconteks tadi adalah the text to tell about past events ya, atau experience ya, or experience. Jadi sebuah teks yang menceritakan kembali tentang kejadian-kejadian masa lalu atau pengalaman masa lalu. Kemudian reconteks itu ciri-ciri reconteks, the characteristic of reconteks ada generic structure, yaitu ada orientation, events sama reorientation. Kemudian lanjut feature-nya
itu ada menggunakan past tense, menggunakan kata ganti orang, kemudian menggunakan conjunction, kemudian ada menggunakan keterangan. Sedangkan fungsi dari text recount itu yaitu tadi to retell ya about past event tadi ya, untuk menceritakan kembali kejadian masa lampau atau past experience ya, pengalaman masa lampau. Oke, mungkin keterangan dari saya seperti ini dari penjelasan saya. Monggo. Iya. Kalau kita lihat tadi ya Bu, kalau kita ngikuti sangat menarik sekali. Berarti kita diajari oleh Ibu untuk bagaimana menyusun suatu cerita yang menceritakan tentang pengalaman masa lalu, begitu ya Bu? Iya Bu Reni. Iya, di mana di situ dalam menceritakan itu kita harus tahu karakteristiknya, karakteristik dari rekonteks itu, di mana kalau kita ikuti ini tolong nanti kalau ada yang salah dibetulkan ya Bu ya. Iya Bu Reni. Ini saya juga ikut belajar anak-anak ini Bu. Iya. Walaupun tadi dalam belajar saya ingat juga pada waktu saya SMP dulu, waktu belajar itu diajari bagaimana mengenai ciri-ciri dari kata kerja bentuk kedua dan iya Bu begitu ya. Iya, ada irregular, iya irregular dan apa Bu satunya? Regular verb begitu ya. Saya ingat-ingat itu. Kita kembali ke recount tadi, berarti kita harus ingat karakternya Bu. Karakternya tadi ada orientation, kemudian events, kemudian reorientation, begitu ya Bu. Iya berarti. Salah apa benar Bu? Betul. Iya. Ini saya tadi saya sudah matur loh Bu, kalau salah tolong dibetulkan. Harapan saya apa dengan saya matur begini, mungkin anak-anak yang di rumah yang tadi juga ikut belajar kita akan mengingat kembali kalau tadi Ibu sudah menjelaskan lebih rinci. Saya ini ikut belajar juga, poin-poinnya paling tidak saya ikut tahu begitu. Iya. Kemudian tadi yang tidak boleh lupa language, ya Bu ya. Language feature-nya, unsur kebahasaannya. Iya, itu tadi yang kita tidak boleh salah pilih ya Bu ya. Di situ berarti harus diingat-ingat untuk cara menceritakan, cara menuliskannya, karena ini adalah peristiwa yang sudah lampau ya Bu yang kita ceritakan, berarti kita menggunakan past tense, begitu Bu? Iya Bu, ini betul ya Bu. Iya. Ini loh Bu, mulai muncul lagi. Saya berusaha untuk bisa begitu Ibu. Iya. Masih untuk materinya masih ada yang mau disampaikan Ibu? Oke, saya kira sudah cukup Bu Reni, dan ini aja saya pesan ke anak-anak. Silakan Ibu, pesan-pesan yang mungkin. Coba ini setelah kamu mendapatkan materi dari saya ini, saya minta kamu di rumah mencoba membuat cerita ya tentang pengalaman kamu, ya membuat cerita pengalaman kamu. Nah, untuk latihan itu ya, jadi bisa membuat pengalaman ya. Jadi kamu bisa bercerita ya, bisa bercerita ke teman-temanmu, ke orang lain ya, bisa menyampaikan itu ya, itu dengan benar. Oke. Iya Ibu, mungkin kalau tadi penjenengan sudah ngendika kalau materinya cukup, kemudian penjenengan juga sudah ada pesan kepada anak-anak untuk mencoba membuat atau menuangkan ya Bu pengalamannya begitu ya Bu, sehingga anak di sini langsung praktek, ngaten ya Bu. Iya Bu, ini saya diharapkan seperti itu. Mungkin ada pesan untuk belajar anak-anak Bu, sehingga anak-anak lebih semangat lagi Ibu. Ya pesan saya jangan sampai kamu belajar itu jangan jangan bosan terus untuk belajar, ya harus belajar lagi gitu ya. Dan mencoba. Jadi, dan mencoba. Jangan sampai tidak mau mencoba. Ya. Belajar itu dari awal kita mencoba. Ya. Karena dari mencoba kita akhirnya bisa. Ya, jadi harus bersemangat
ya, bersemangat untuk belajar supaya nanti akhirnya kamu bisa sukses. Iya. Gitu. Wah, saya setuju sekali Ibu, pesan Ibu. Jadi belajar, jangan sampai kita tidak mau belajar. Kita harus semangat untuk belajar dan jangan lupa untuk mencoba. Sehingga dari mencoba yang awalnya kita tidak tahu, tidak bisa, akhirnya menjadi bisa. Iya. Oke, ya Bu Reni, betul. Iya Ibu. Wah, terima kasih sekali loh Ibu. Ibu tadi sudah membimbing kita dalam belajar mengenai rekonteks ya Bu. Iya. Mata pelajaran bahasa Inggris kelas 8 semester genap. Kalau tidak salah begitu ya Bu. Iya Bu Reni. Iya. Oh iya Bu, selain saya mengucapkan terima kasih, kalau lain kali mendampingi anak-anak lagi nggak keberatan ya Bu? Tidak sama sekali Bu Reni, karena ini apa ya, saya lebih senang karena bisa apa ya ini ya, menularkan ilmu yang sudah saya punya ke anak-anak, terus anak-anak bisa, nah itu apa ya, suatu hal yang luar biasa gitu ya. Ada kebahagiaan jadi, tersendiri kebahagiaan ya tersendiri, iya. Apalagi kalau melihat siswanya itu antusias sekali gitu, merupakan kebiasaan sebuah kebahagiaan ya Bu ya. Iya, terima kasih atas kesediaan. Tapi bener loh Bu, lain kali saya tagih ya kesediaan Ibu. Iya, terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan. Iya, terima kasih kembali Bu Reni. Yes. Stay hebat. Itu tadi belajar kita dengan Miss Christina Herawati, di mana kita tadi sudah mempelajari mengenai rekonteks, yaitu salah satu tema yang ada pada mata pelajaran bahasa Inggris yang disampaikan di kelas 8 semester genap. Jangan lupa ingat-ingat dari pesan beliau bahwa kalian jangan takut untuk mencoba. Jadi materi yang sudah kalian terima, jangan takut untuk mencobanya. Dengan mencoba yang awalnya kalian belum bisa atau tidak bisa, nanti kalian pasti akan menjadi bisa. Dan kalau sudah bisa, nanti akan terbiasa. Stay hebat. Jangan lupa, walaupun kita tidak bisa tatap muka di sekolah, tetapi semangat kalian untuk belajar harus tetap ada. Aktivitas kalian harus tetap kalian tingkatkan. Percayalah bahwa keaktifan kalian nanti akan bermanfaat. Manfaatnya buat siapa? Tidak hanya pada diri kalian, juga pada orang-orang yang ada di sekitar kalian. Apalagi kalau kalian mengikuti saran dari narasumber kita tadi dengan memberikan sesuatu kepada orang lain yang akhirnya orang lain itu menjadi bisa, maka itu adalah suatu kebanggaan tersendiri buat kita. Dan tentu saja manfaat itu juga dirasakan oleh teman kalian yang awalnya tidak bisa menjadi bisa. Oke, stay hebat. Saya rasa pertemuan kita, belajar kita untuk bahasa Inggris dengan tema rekonteks di kelas 8 semester 2 atau semester genap kita akhiri sampai di sini. Kita akan sambung lagi dalam pelajaran yang lain dengan tema yang lain pula. Jangan lupa dalam masa pandemi ini jaga diri kalian dengan baik dan tentu saja doa kalian akan menentukan keberhasilan dari semua yang akan kita inginkan. Oke, stay hebat. Sampai ketemu di lain kesempatan. See you next time.